liabilitas ya, maka minggu ini akan kita lanjutkan terkait dengan pemeriksaan atau auditing untuk yang ekuitas. Dan yang lain tolong segera Ibu, join. Ibu izin Ya, berbicara untuk materi sampah sederajat baru nyampe pemeriksaan liabilitas jangka pendek, untuk liabilitas jangka panjang belum dibahas Ibu. ya nanti itu tanggung jawab Pak Sudrajat karena kita sudah bagi Baik, materinya. baik, Ya, terima kasih mungkin Ibu. dia akan melanjutkan materi sampai dengan liabilitas jangka panjang dan juga untuk kalian UTS. Kalau Ibu akan melanjutkan materinya dari mulai ekuitas, ini nggak ada persiapan, jadinya ya udah yang ada aja ya. Oke, untuk pemeriksaan ekuitas materi hari ini dari segi perusahaan modal itu kewajiban perusahaan kepada pemilik. Ya, kalau misalnya liabilitas itu kan kewajiban perusahaan terhadap kreditor. Nah, kalau modal ini kewajiban perusahaan terhadap pemilik. Sedangkan dari segi pemilik, modal itu adalah bagian hak pemilik atas kekayaan bersih dari perusahaan. Dalam suatu perusahaan perorangan, modal terdiri dari modal tunggal, yaitu laba yang diperoleh dalam suatu periode dan tambahan setoran modal, akan menambah saldo modal dan seterusnya. Ini Ibu nggak akan terlalu banyak bahas nih. Modal masing-masing partner akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran modal dan akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pengambilan preferred. Jadi ini konsepnya sebenarnya nanti kalian sudah dapat AKL? Udah pernah belajar AKL belum? Kombinasi bisnis, kemudian pendirian perusahaan, perseroan dan seterusnya. Nah, itu kan bicara terkait dengan modal. Nah, dalam hal ini minggu ini yang kita mau bahas adalah bagaimana ketika kita mau melakukan pemeriksaan terhadap akun modal. Apa-apa aja yang harus kita lakukan. Nah, menurut PSAK atau IAI 2015 ya, ekuitas itu adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Kenapa dikatakan sebagai hak residual? Karena sebagai pemilik modal, jadi kalau modal kan kita sudah tahu ya investasinya dalam bentuk saham. Kalau misalnya kita berinvestasi dalam bentuk obligasi, maka kita punya atau hak prioritas. Kenapa? Karena setiap tahun sudah pasti didahulukan yang namanya pembayaran bunga. Kenapa dikatakan sebagai hak sisa atau residual? Itu karena setelah dikurangi bunga, dapat laba bersih, ya. Laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak baru bisa mau dibagi berapa dividennya. Makanya dikatakan di sini ekuitas itu adalah pemegang hak sisa atau ya pemegang saham itu pemegang hak sisa atau hak residual aset. Nah, kemudian jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Biasanya hanya karena faktor kebetulan jika jumlah ekuitas gabungan sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan dan saham entitas atau jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aset bersih entitas baik satu persatu atau secara keseluruhan. Ini nggak akan terlalu banyak ya ini karena bawaan dari sana nih. Nah, ini ada beberapa hal yang mau diperhatikan. Waktu kita nanti mau memeriksa ekuitas atau melakukan audit terhadap akun ekuitas, ini kita akan bersentuhan atau berkaitan langsung dengan hukum. Ya, bukan bersentuhan langsung. Artinya begini, kita mau atau harus memeriksa legalitas perusahaannya, terkait dengan akta pendiriannya, akta pendirian perusahaannya seperti apa, pembagian labanya nanti seperti apa, yang jelas yang harus dilihat di situ. Nah, kemudian baru dilakukan pemeriksaan sudah sesuai atau belum eh, pencatatan dalam akun modal. Misalnya ABC, pemegang saham ABC ini mendapatkan atau pembagian labanya besar berapa persen. Nah, itu udah sesuai belum? Sesuai nggak dengan di akta pendiriannya gitu ya. Nah, ini kita lihat yang pertama, jika akta pendirian suatu PT belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, maka transaksi hukum perusahaan belum dianggap sah. Ya, perjanjian yang dibuat sebelum adanya akta pendirian itu dianggap tidak sah, maka tidak diperhitungkan. Kemudian yang kedua, modal disetor dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal dasar. Apa itu modal disetor, apa itu modal ditempatkan, dan apa itu modal dasar, ada yang tahu? KKM udah belum ini bahas?
Apa sih bedanya modal disetor, modal dasar, dan modal ditempatkan? Ada yang tahu nggak? Oke, modal dasar itu adalah seberapa banyak sanggupnya perusahaan itu dapat menerbitkan saham. Ya, kemudian kalau modal yang ditempatkan itu adalah modal yang diambil oleh pemilik. Jadi foundernya itu ambil berapa bagian. Itu modal ditempatkan. Nah, dalam hal ini, ketika dapat jatah dari perusahaan terhadap modal ini, itu bisa langsung dibayar ataupun tidak oleh pemiliknya. Nah, ketika pemiliknya itu sudah membayarkan nilai saham yang dia peroleh, jadi kalau misalnya gini deh analoginya, kalau perusahaan itu sanggup menerbitkan 150.000 lembar saham, 50 ribunya itu dikasih untuk founder. Ya, jadi 50 ribunya itu dikasih untuk founder menjadi bagian yang founder. Kemudian ini yang kita sebut 150 ribu tadi itu dikatakan atau disebut sebagai modal dasar. Yang 50 ribu inilah yang disebut sebagai modal ditempatkan. Nah, ketika pemilik itu memperoleh modal ditempatkan, jadi punya hak kepemilikan atau punya 50 ribu lembar saham, nah itu belum tentu dia langsung bayar, dia tetap harus bayar berapa nilainya. Nah, ketika dia membayarkan nilai modal yang ditempatkan yang dia peroleh, itu yang dikatakan sebagai modal diskor, ya, itu untuk bisa membedakan. Jadi modal yang namanya modal disetor dan modal ditempatkan itu nggak boleh melebihi yang namanya modal dasar. Kalau misalnya nanti dia melebihi itu harus direvisi pada akta pendiriannya. Gitu. Nah, ini contohnya simulasinya ya, modal yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan yang tadi Ibu bilang ya. Ada 100 ribu lembar saham biasa senilai 1 miliar dengan nilai nominal 10 ribu, kemudian ditempatkan 50 ribu dengan nilai 500 juta dan modal disetornya 50% dari modal ditempatkan. Nah, di modal disetor artinya 200 maupun di jumlah yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan adalah sebesar 250 juta. Kenapa? Yang 500 juta ini kan untuk jatah tapi belum mendapatkan dananya gitu ya. Jadi yang baru diperoleh baru dikasih ke founder dan foundernya baru bisa bayar lagi nilai saham tersebut sebesar 250 juta. Makanya disajikan di dalam neraca itu yang 250 juta. Kemudian ada yang namanya treasury stock. Mungkin kalian sudah familiar dengan treasury stock. Treasury stock itu kan saham yang sudah pernah dijual kemudian dibeli lagi oleh perusahaan. Nah, ini biasanya ada beberapa tujuan kenapa dilakukan pembelian kembali atau sehingga muncul yang namanya treasury stock. Yang pertama untuk meningkatkan harga pasar perusahaan. Yang kedua untuk dibagikan sebagai saham bonus kepada para manajer dan pegawai perusahaan. Nah, sebelum kita melanjutkan, di dalam buku itu ada contohnya ya, simulasinya. Kalau kalian punya bukunya Suprisno, yang kedua itu di halaman 76, itu ada simulasi perhitungan bagaimana treasury stock itu dapat meningkatkan eh, dividen. Ya, treasury stock ini punya beberapa karakter. Saham yang sudah dijual, sudah diperjualbelikan, kemudian dibeli, udah dijual, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan, itu tidak bisa memperoleh dividen. Jadi ketika ada pengumuman dividen, misalnya diumumkan dividen yang akan dibagikan itu sebesar 20 juta, sedangkan jumlah total saham beredarnya ada 100 ribu lembar, dan 100 ribu lembar itu ada treasury stock, maka treasury stock itu harus dikeluarkan dulu dari perhitungan. Ya, jadi kalau misalnya ada 20 juta pembagian dividen 20 juta, kemudian dari 100 ribu lembar saham ada 20 ribu lembar saham yang ternyata dia adalah treasury stock, maka pembaginya bukan 100 ribu, tapi 80 ribu. Jadi 20 juta itu dibagi dengan 80 ribu lembar saham. Kan nilainya menjadi 250. Tapi kalau misalnya dia nggak ada treasury stock, ya dia tidak punya treasury stock, itu dia 20 juta tetap dibagi dengan 100 ribu lembar saham. Itu maka nilai dividen per lembarnya jadinya 200. Nah, dengan begitu, makanya bisa terlihat kalau eh, ketika ada treasury stock itu dividen per lembar sahamnya itu bisa meningkat. Nah, ini biasanya tujuannya untuk menarik investor. Ya, nah itu treasury stock. Kemudian kita lanjutkan.
Jika akumulasi kerugian satu perusahaan mencapai 50% dari modal disetor, perusahaan harus melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri untuk diumumkan dalam berita negara. Nah, kalau akumulasi perusahaan mencapai 75% dari modal disetor, menurut kita Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia, secara hukum perusahaan harus bubar. Dan kalau masih diteruskan beroperasi, maka manajer harus bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga jika suatu saat perusahaan dibubarkan. Karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Jadi kalau misalnya dilihat kerugian perusahaan itu antara 50 sampai 75%, maka KAP itu wajib mengungkapkan. Ya, karena ini ada keterkaitannya dengan going concern. Jadi ini akan mempengaruhi yang namanya opini. Kalau kerugiannya mencapai 50%, 50 sampai 75% dari modal disetor. Ya, modal disetor. Kemudian menurut SAK, aset tetap harus dicatat atau disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan harga perolehannya. Namun jika ada peraturan pemerintah yang memperbolehkan perusahaan dapat melakukan revaluasi aset tetap, ini sudah jelas sudah ada ya, revaluasi aset tetap itu boleh. Pengaruh dari dilakukannya revaluasi aset tetap adalah nilai aset tetap meningkat dan kenaikan tersebut dicatat di sisi kredit sebagai selisih penilaian kembali aset tetap yang nantinya dengan persetujuan kantor pelayanan pajak dapat dikonversikan sebagai modal. Jadi gini, kalau misalnya dulu perusahaan itu punya nilai bangunan 100 juta, ternyata 20 tahun kemudian nilainya jadi 1 miliar, itu kan tidak menambah nilai sebenarnya. Bangunannya juga tidak bertambah. Tapi karena adanya perubahan, bentar ya. Gedung yang dulu dibeli 100 juta, 20 tahun kemudian menjadi 1 miliar. Nah, ini kan ada pada saat 2023 ini, misalnya dulu beli gedungnya itu 2013, nilainya 100 juta. Sekarang 2023 nilainya udah menjadi 1 miliar. Mungkin pada saat kita beli gedung dulu masih hutan, sekarang udah jadi kota. Udah jadi pusat kota, jadi nilainya bertambah banyak. Tapi kan gedungnya tidak bertambah. Nah, selisih antara nilai dulu dan nilai sekarang ini, adanya penilaian kembali ini, itu bisa diakui sebagai penambahan modal atau diakui di dalam pencatatan itu sebagai selisih penilaian kembali aset tetap. Dan ini perlu adanya persetujuan dari kantor pelayanan pajak untuk bisa dikonversikan sebagai modal. Kenapa perlu ke pajak? Karena kita kan harus melaporkan bahwa nilai aset kita itu memang berubah dan bertambah karena nantinya juga akan ada penyesuaian terkait dengan perhitungan perpajakannya. Nah, berikutnya adjustment ke return earning hanya diperbolehkan jika menyangkut laba rugi tahun lalu yang jumlahnya material atau besar atau menyangkut pembayaran pajak yang berasal dari surat tagihan pajak atau SKP atau surat ketetapan pajak walaupun jumlahnya kecil. Di return earning ini bisa diotak-atik hanya ya jika menyangkut laba rugi tahun lalu yang jumlahnya material dan juga terkait dengan pajak. Kemudian setoran saham dalam bentuk barang harus menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan atau disetor. Kemudian yang ya nilai appraisal yang disetujui Dewan Komisaris untuk perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek. Kemudian waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permodalan biasanya tidak banyak, kecuali jika yang pertama perusahaan banyak membuat koreksi dari return earning. Jadi return earning-nya ini banyak dilakukan koreksi. Artinya ada banyak transaksi yang terkait dengan tahun berjalan yang sudah lewat ya. Kemudian yang kedua perusahaan dalam proses go public. Oke, kita masuk ke tujuan pemeriksaan atau audit. Tujuan pemeriksaan dari ekuitas yang pertama
Kenapa kita harus melakukan pemeriksaan atau audit terhadap ekuitas? Yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pemodalan, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Kemudian untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Sesuai kesepakatan awal, nggak sesuai nggak dengan pembagian laba atau pembagian dividen atau mekanisme dalam pembagian dividen itu sesuai nggak dengan yang tercantum di dalam akta. Jadi ini harus dilakukan pemeriksaannya ke situ. Kalau misalnya ketika kita memeriksa persediaan yang dicek itu transaksinya, bukti-buktinya. Nah, yang menjadi bukti di dalam pemeriksaan ekuitas ini adalah hal-hal yang menyangkut akta pendirian perusahaan. Gitu. Ini kan masuk ke dalam bukti jenis-jenis bukti audit ya. Kemudian untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah menyangkut ekuitas itu sudah dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi kelengkapan ini sudah dimiliki atau belum oleh perusahaan, hal-hal wajibnya ini udah ada atau belum. Kemudian untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi yang baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, dari direksi dan dewan komisaris, dari RUPS maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada return earning atau accumulated losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. Kemudian yang keenam untuk memeriksa apakah penyajian pemodalan di laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK dan hal-hal penting yang sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk audit prosedur yang disarankan dalam pemeriksaan ekuitas, yang pertama mempelajari dan mengevaluasi ya internal kontrol atas pemodalan dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen dan sertifikat saham, kemudian minta salinan atau kopi dari akta pendirian, SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM, SK BKPM, BKPMD, SK Bapepam, SK Presiden untuk disimpan dalam permanent file. Ini menjadi bukti audit ya yang disebut permanent file ya. Kemudian dicocokkan antara data yang ada dalam akta pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan atau neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa adalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya, serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintahan. Yang harus dijelaskan di dalam kertas kerja pemeriksaan adalah yang pertama, berapa modal dasar, berapa modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. Kemudian jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock dan preferred stock, dan berapa jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Kemudian rincian pemegang saham, siapa aja. Kemudian periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan return earning atau defisit untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment ke return earning memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Seandainya ada pembagian dividen, yang diperiksa itu adalah dividen dibagikan dalam bentuk apa? Bentuk kas kah, saham kah, atau properti kah gitu ya. Kemudian pencatatannya sudah benar pada waktu deklarasi dividen maupun pada saat pembayaran dividen. Kemudian dari aspek perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum. Untuk contoh pencatatan pembagian dividen itu sebenarnya sudah pernah dibahas. Pasti sudah pernah dibahas di dalam AKM. Coba di halaman 78 di buku kalian itu ada ya contoh pencatatannya. Jadi pas saat dideklarasikan atau diumumkan akan adanya pembagian dividen, jurnalnya itu seperti apa? Dividen kas pada utang dividen. Nah, pada saat diumumkan atau pada saat dividen dibayarkan ya utang dividen pada kas baru kasnya keluar. Itu ya, nah itu contohnya ada di halaman 78. Kalau dividennya berupa saham seperti apa? Ya dividen saham pada utang dividen. Kemudian pada saat dibayarkan, utang dividen pada paid in capital. Gitu. Kemudian yang 8, periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan. Nah, sudah mencapai 75% dari modal disetor karena ini nanti ada kaitannya dengan opini
auditor. Kemudian yang kesembilan, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau biro administrasi efek. Kemudian kalau ada treasury stock, periksa bukti pembelian dan otorisasinya, periksa bukti penjualan dan otorisasinya, tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stocknya itu untuk apa. Kemudian diperiksa apakah penyajian pemodalan di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan posisi keuangan itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Baru dibuat kesimpulan mengenai kewajaran dari ekuitas. Jadi pemeriksaan untuk ekuitasnya sebenarnya tidak terlalu banyak karena tugas dari auditor itu memeriksa apakah pergerakan atau perubahan dari ekuitas masing-masing pemilik atau yang ada di dalam perusahaan itu sesuai dengan akta atau enggak. Ketika memeriksa ekuitas, itu yang diperlukan adalah permanen filenya perusahaan. Yang namanya permanen file itu kan filenya tidak berubah ya. Nah, makanya tadi akta pendirian dan lain sebagainya itu yang harus diperiksa. Baru disesuaikan sesuai atau tidak. Jadi namanya audit itu kan melihat kesesuaian antara yang disajikan dengan yang ada. Nah, kemudian ini contoh-contoh pertanyaan untuk internal kontrol, pemeriksa internal kontrol. Ketersediaannya. Yang pertama ditanya, perusahaan ada nggak akta pendirian? Kemudian disahkan atau enggak gitu ya. Jadi ini untuk memastikan keabsahan dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Kayak ketika ada perubahan dalam perkiraan modal, udah mendapatkan otorisasi belum dari pihak-pihak terkait gitu ya. Jadi ketika ada perubahan kesepakatan dalam pembagian atau ada perubahan atau ada tambahan dari modal disetor, itu harus dirubah aktanya. Ya, nah ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya di buku ada di halaman 84, di buku kalian tuh di halaman 84. Itu ada contoh-contoh pertanyaan untuk memeriksa apakah internal kontrol terkait dengan ekuitas itu sudah baik atau belum. Kalau misalnya dia nggak ada SK hukum dan HAM-nya gimana? Kalau dia tidak ada, ya maka itu tidak bisa auditor tuh akan mempertimbangkan gitu apakah penyajiannya itu tidak sesuai atau belum. Kenapa? Karena kan dasarnya itu ya di dalam akta pendirian. Kalau misalnya nggak ada akta pendirian, gimana auditor memastikan apa yang disajikan itu sudah sesuai atau belum? Jadi artinya tidak ada pedoman. Artinya gini, kalau misalnya di dalam akta itu harus dibagikan misalnya 20% untuk pemilik gitu. Tapi karena aktanya nggak ada, gimana mau memastikan benar atau tidaknya 20%? Nah, itu kan akan menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini. Itu kaitannya nanti ke opini. Itu ya. Kemudian ini contoh top schedule dari ekuitas. Top schedule sama supporting schedule itu apa sih? Mungkin kalian dari awal sudah dikasih tahu kalau top schedule itu kan secara garis besarnya ya, meringkas atau ringkasan jenis modal yang ada atau jenis ekuitas yang ada di dalam perusahaan itu apa. Nah, nanti kan kalau supporting schedule itu namanya supporting itu dia mensupport data-data yang ada di top schedule. Nah, kalau di top schedule itu disajikan. Nah, ini kan ada yang namanya per book, ada yang final balance. Ya, ini yang per book itu adalah catatan atau saldo menurut perusahaan. Nah, kalau yang final balance itu adalah hasil dari pemeriksaan oleh auditor. Nah, kalau kita lihat di contoh ini, itu ada koreksi yang dilakukan auditor atau adanya penyesuaian. Berdasarkan yang dicatat oleh perusahaan, nilai modalnya segini. 1,491.775. Sedangkan menurut auditor itu harusnya 1.492.275.000 rupiah. Nah, ini dilihatnya dari mana? Nah, sebelum kita masuk ke sini kita bahas dulu yang ini nih. Ini salah satu supporting schedule ya untuk memperlihatkan alokasi ya nilai modal di sekitar 1 miliar itu kemana aja ya modalnya
Ini ada 1.000 lembar gini ya. Nah, ini contohnya untuk rincian dari pemegang sahamnya siapa aja, jumlah lembar sahamnya berapa, pada nominal berapa. Ya, ini. Kemudian, nah ini tadi penyebabnya, yang menyebabkan atau menurut auditor ini ada yang harus dikoreksi. Ya, kita lihat di keterangannya. Ya, dibuat atau ditambahkan pada keterangan. Untuk apa nih? Kenapa penyebab atau adanya koreksi ini karena apa? Karena adanya kekurangan biaya tahun 2014 yang dibebankan ke laba ditahan. Karena jumlahnya tidak material, seharusnya dibebankan ke laba rugi tahun berjalan. Jadi menurut auditor harusnya yang disajikan di dalam laporan keuangannya perusahaan itu bukan segini, tapi segini. Ya, kenapa? Karena auditor beranggapan nilai pengeluaran ini itu tidak seharusnya dibebankan di tahun, tidak mengurangi laba rugi tahun, tidak mengurangi return earning, sorry, ini nah ini untuk supporting schedule. Nah, ini kan dia itu karena auditor menilai pengeluaran ini sebenarnya tidak material, harusnya itu tidak sampai merubah saldo dari return earning-nya. Saldo return earning di awal tahun nilainya sekian. Nah, kemudian ada kekurangan pembayaran biaya listrik. Nah, ini harusnya jangan mengganggu saldo return earning. Itulah maksudnya auditor ya. Tetap nanti dikurangi, tapi tidak mengurangi saldo return earning. Jadi harusnya penyajiannya tidak di sini, tapi di laba rugi. Kenapa? Karena harusnya dibebankan ke laba rugi tahun berjalan. Makanya saldo yang disajikan oleh perusahaan itu menjadi lebih atau terlalu kecil 500 juta. Ya, kemudian ini pengeluaran-pengeluaran. Nah, tadi kan kita sudah dengar yang boleh atau saldo return earning itu boleh dikurangi kalau misalnya ada pengeluaran terkait perpajakan tahun yang sebelumnya, tahun yang diaudit. Itu boleh. Jadi ini dilakukan koreksi dan ini harus diperiksa dan dipastikan, dilihat surat setoran pajaknya gitu ya, buktinya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari penyajian pemodalan. Ya, contoh penyajian pemodalan di dalam laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan itu harus jelas berapa jumlah modal disetornya, ya, berapa modal yang disetornya, kemudian berapa total return earning-nya dari modal disetor itu, siapa saja pemiliknya, berapa besaran kepemilikannya. Nah, ini pasti ini informasinya ada di dalam CALK. Ya, di dalam laporan keuangan sih nggak sampai sedetail ini, tapi kalau di CALK ada ya, kalau kita mau lihat nama-nama pemegang sahamnya. Kemudian, nah ini yang untuk saldo laba ruginya ini ya, koreksi. Yang dilakukan koreksi ini harusnya penyajian yang disajikan oleh perusahaan menurut auditor. Itu untuk pemeriksaan ekuitas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ini hanya ada 92 orang ya. Kalau di grup ada 122 ya. 100 orang. Iya Ibu, betul. Ada sekitar 125 mahasiswa Ibu. Oh, yang 25 kemana? Kurang tahu Bu. Absen. Absennya dicat aja. Tulis nama sama NPM. Untuk materi ekuitasnya ada yang mau ditanya nggak? Ekuitasnya sebenarnya tidak terlalu banyak yang diperiksa ya. Intinya kalian harus memeriksa keabsahan dari dokumen, kemudian kesesuaian antara yang disajikan di dalam laporan keuangan. Nah, kayak tadi kan contohnya ada temuan. Temuannya itu berupa apa? Eh, saldo ya, pengeluaran yang harusnya tidak dibebankan atau tidak mengurangi nilai return earning itu ternyata mengurangi return earning dicatat oleh perusahaannya. Nah, itu dikoreksi. Jadi saldo modal itu terlalu kecil menurut auditor. Gitu. Ada yang mau ditanya? Untuk modal pemeriksaan ekuitas nih.
Ini sebenarnya Ibu agak ragu gitu mau masuk karena nggak ada informasi langsung benar mau mulai minggu ini. Kalau memang udah mulai minggu ini berarti minggu depan satu bab lagi ya dengan Ibu. Iya Ibu, betul. Ada yang mau ditanya sebelum ditutup? Ini kenapa tiba-tiba jadi banyak yang join ini? Dari tadi nggak ada. Mohon maaf Bu, izin bertanya Bu, untuk pertemuan besok berarti bersama Ibu lagi atau bersama Pak Sudrajat untuk melaksanakan Nah, itu UTS? saya nggak tahu karena Pak Derajat juga nggak langsung hubungin saya. Ini saya taunya dari kalian. Udah, ada yang mau ditanyakan ya? Cukup? Absennya Cukup. sudah saya simpan, yang baru-baru join maaf ya. Tidak saya terima. Saya nggak tahu kalian kemana dari tadi. Nanti dengan saya itu ada 2 bab. Saya akan kasih kuis ya, dengan Ibu akan ada kuis sendiri. Sebelum nanti dilanjutkan dengan Pak Agus. Itu. Cukup ya untuk pertemuan ini. Tinggal dibaca aja bukunya terkait dengan ekuitas. Hal-hal apa saja yang memerlukan koreksi di dalam pemeriksaan ekuitas. Kalau tadi kan baru satu contohnya. Ya, oke. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan?